Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri. Wa ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammadin sahib at-taj wal bi'raj wal buraq wal alam dafi' al-bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahir mutahhar mu'attar munawwar من اسمه مرفوع مكتوب موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب ثقل شفيع المذنبين حبيب رب العالمين فيا أيها المشتاقون لرؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر أو رشفا من الديام مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله مدد يا أولياء الله يا شيخ Dastur ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang kita muliakan para habaib, para ulama kita, alhamdulillah ada Pak Rektor bersama kita, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan subuh hari ini, Guru Wahab dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Al-Ansar, khususnya kitab Al-Adhkar Nawawiyah pada pagi Sabtu. Semoga kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita penuh dengan keberkahan, kemudahan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu didekatkan kepada Allah dan diberikan kesempatan untuk banyak berzikir, bertasbih, bertahmid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji zikir-zikir atau doa-doa sewaktu membasuh anggota wudhu. Meskipun Imam Nawawi mengakui ini tidaklah langsung datang dari Nabi, tetapi para ulama salaf mengamalkannya, dan sangat baik untuk menghadirkan hati agar wudhu kita dilakukan dengan penuh khusyuk dan sempurna. Nah, kemudian pada halaman 80 di paragraf akhir, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Aku pernah datang kepada Rasulullah SAW membawakan air wadu. Ya, kalau dibaca wudu, tapi kalau dibaca wadu itu airnya. Dah jadi bahasa Indonesia. Guru Faruk ada. Waduk ada. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Fasami'tuhu yad'u, maka aku mendengar beliau berdoa, wa yaqul, seraya mengatakan, Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ini diantara doa setelah berwudu. Dalam fikih antara lain di dalam kitab Al-Fiqh wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili, itu ada dia rangkumkan doa wudu yang dilengkapkan seperti biasa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas salihin, Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Kalau di kitab itu ada tambahan dikit, wala tabtinni bima zawaita anni. Tapi yang di sini disebut Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi.
Ya Allah, ampunkanlah dosaku, luaskanlah rumahku, merasa lapang di rumahku, merasa nyaman aku di rumahku. Wa barik li fi rizqi, dan berkahilah rezekiku. Ini jangan kita siogianya tidak lagi kita tambah doa kita dengan ini. Dan banyak keterangan di antara dalam kitab Syairus Sadikin. Ditambah lagi sambil kita bersiap-siap membaca surah Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ulang sampai 3 kali. Nah, kemarin dalam fikih cara berdoa kita memandang ke atas. Memandang ke atas. Fakultu, maka aku berkata, kata Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tuka tad'u bikadza wa kadza. Wahai Nabi Allah, saya mendengar Anda berdoa begini dan begitu. Qala wa hal turikna min syai'? Apakah ada yang tertinggal, kata Nabi dalam doa tadi. Berarti itu memang Nabi SAW mengajarkan agar betul-betul maknanya disampaikan atau dibaca. Dan Nabi juga mengkhawatirkan kalau ada yang tertinggal. Tarjama Ibnu Sunni li hadzal hadis bab ma yaqul baina dhahraini wudu'ihi. Dan diterangkan oleh Imam Ibnu Sunni tentang hadis ini pada bab ma yaqul baina dhahraini wudu'ihi. Ada satu bab dalam kitab beliau apa yang dibaca seseorang di sela-sela wudu'nya. Ada satu bab khusus yaitu doa-doa yang tadi, doa basuh tangan, Allahumma nas'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyarri ma khalaqah. Waktu kumur-kumur, Allahumma ashribni min haudil kautsar la azma ba'da abada. Waktu masukkan air ke hidung, Allahumma arihna ra'ihatal jannah wa na'imaha wa a'udzubika min su'ud dar wa karahatiha. Waktu basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, dan seterusnya. Ada bacaan-bacaan yang sudah kita sampaikan dan minggu kemarin mungkin sudah ada di share gitu ya, di grup yang diambil dari kitab Al-Adhkar untuk bacaan atau doa saat membasuh anggota-anggota wudu. Wa amma an-Nasa'i fa adkhalahu fi babi ma yaqulu ba'da faraghihi min wudu'ihi. Adapun Imam Nasa'i dalam sunannya memasukkan hadis ini pada bab apa yang dibaca oleh seseorang setelah ia selesai daripada wudunya. Di Ibnu Sunni di sela-sela wudu, kalau Imam Nasa'i judulnya apa yang dibaca setelah selesai wudu, yaitu doa wudu. Wa kilahuma muhtamilun, masing-masing pendapat beliau ini itu dapat dibenarkan. Bab ma yaqulu 'inda ightisalihi, bab apa yang dibaca oleh seseorang sewaktu ia mandi. Tadi sudah untuk berwudu. Kenapa berwudu? Memang dalam prosesi kita taharah, setelah istinja atau setelah membersihkan seluruh najis dari tubuh kemudian istinja, lalu dimulai dari berwudu. Maka kalau kita mandi junub pun sunatnya wudu dulu. Makanya bab wudu terlebih dulu. Kalau kita mandi junub, ambil wudu dulu. Namun wudu itu nanti sunat, hukumnya sunnah kalau untuk mandi junub. Maka di antara doanya atau niatnya, nawaitu rab al hadatsil asghari li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas kecil untuk sunat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Wudu dulu baru mandi. Begitu juga orang memandikan mayit, makanya diwudukan dulu.
baru dimandikan. Tapi andai terbalik pun tidak ada apa-apa. Tapi kalau nak ikut yang afdalnya, wuduk dulu. Ya. Yustahabbu lil mughtasili ay yaqula jami'a ma dzakarnahu bil mutawaddi'i. Disunnahkan bagi orang yang mandi agar ia mengucapkan semua hal yang kami telah menuturkannya pada orang yang berwuduk. Minat tasmiyati, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dulu, gitu ya. Makanya prosesnya macam wuduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, kumur-kumur 3 kali, masukkan air ke hidung, lalu berwuduk lagi. Setelah berwuduk, satu riwayat mengatakan untuk basuh kaki nanti dulu. Untuk kaki, ada juga yang mengatakan langsung. Banyak yang mengamalkan yang untuk basuh kaki ditinggal dulu, baru mandi junub. Baru Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'i badani fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Ada juga yang menambah minal janabati, tapi sama saja. Karena hadas besar tentu adalah mengangkat salah satunya janabah. Jadi tetap bismillahirrahmanirrahim itu bahagian yang disunnahkan. Wala farqa fi dzalika bainal junubi, sama saja, tak ada beda untuk orang yang mandi junub, wal haidhi, untuk yang mandi haid, wa ghairihima, dan selain keduanya. Tetap ikuti sunnah-sunnahnya. Dari sunnah wudu, cuci tangan, kumur-kumur dan sebagainya. Wa qala ba'du ashabina, berkata salah seorang di antara ulama kita mazhab Syafi'i, in kana junuban, jika keadaannya sebagai orang junub, au haidan, atau orang yang haid, lam ya'ti bitasmiyati, maka ia tidak boleh mengerjakan untuk membaca bismillah. Sebahagian ulama Syafi'i, awak kau belum suci lagi katanya. Belum suci lagi, jadi tidak payahlah pakai bismillah. Karena kalau kita kan belum mandi, baru nak mulai, tak payah atau tak boleh, bahkan tidak boleh mendahulukannya dengan bismillah. Wal masyhur, namun pendapat yang masyhur, yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, annaha mustahabbatun lahuma, bahwasanya membaca bismillah disunatkan bagi, termasuklah bagi orang junub dan bagi haid yang mandi hadas besar itu. Kaghairihima, seperti juga yang lain dari keduanya itu. Lakinnahuma la yajuz lahuma, dengan syarat waktu baca bismillahirrahmanirrahim di awal tidak boleh meniatkan ayyaqsida bihal qur'ana, membaca Quran. Karena orang haid, orang junub, sebelum dia bersih tidak boleh membaca Al-Quran. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu kan Quran, bahagian daripada surat Fatihah ayat yang pertama. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim sementara kita kan belum mandi junub, belum mandi haid, masih belum suci, hukum asal kan tidak ada boleh baca Quran bagi yang haid dan junub. Maka jangan niatkan bismillah itu Quran, niatkan sebagai zikir rutin kita, bacaan yang memang rutin kita setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan niatkan kita sedang baca Quran, tapi memang sekedar untuk memulai ambil sunnah sebagai zikir atau wirid. Memang ini pembiasaan atau faktornya faktor niat di hati. Makanya ada orang yang amalannya nak tidur malam, qul huwallahu ahad, qul falaq, qul nas, ayat kursi, itu sudah mengalir jadi kebiasaan dia karena itu jadi wirid. Kadang-kadang kan sedang haid, padahal tidak boleh itu. Ulama mengatakan boleh membaca selama tidak ada niat itu baca Quran.
Kalau ada niat itu membaca Quran, haram hukumnya. Tapi sebagai zikir harian rutin kita, itu tidak apa-apa, tetap boleh dibaca. Ya. Ayat kursi, nak tidur. Karena kebiasaan kita sudah lengket, sudah menyatu. Sengantuk-ngantuk apanya pun tetap juga terbaca. Ya. Ayat kursi sebelum tidur. Karena sudah menyatu. Itu ukuran menyatu, tidak ada menyatu. Tapi kalau orang yang tak menyatu, kalau sudah tertidur tak ingat lagi bacaan, berarti ayat kursi belum menyatu lagi ya. Kalau dah jadi wirid dia tidak apa-apa. Tapi kalau diniatkan Quran, dia untuk bab ini berdosa. Sama juga sebaliknya. Kita membaca sesuatu diniatkan Quran, sementara kita dalam keadaan suci, maka dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim, kita nak makan, tapi niatkan itu baca Quran, dapat pahala. Apalagi misalnya kalau kita berdoa. Ini banyak keterangan daripada ulama, masuk juga guru kita, Ayah Syekh Muhammad Ali di Tungkal. Untuk doa-doa yang dari Al-Quran lebih afdal jangan diubah, walaupun diperbolehkan iktibas, merubah, mensesuaikan dengan misalnya sendirian kah, berjamaah kah. Tetapi menurut para ulama yang mengatakan andai kita tidak merubah, itu tetap dapat pahala untuk jamak, karena itu Quran. Selain dapat pahala doa, sekaligus dapat pahala baca Quran. Kalau kita ubah dapatnya cuma pahala doa boleh. Tapi kalau kita tetap pakai lafaz yang dari Al-Quran, maka dia dapat pahala dua sekaligus. Pertama pahala doa, kedua pahala membaca Al-Quran. Misalnya ada ayat yang dijadikan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tak payah diganti dengan Rabbana auzi'na an, kalau mau ganti boleh, iktibas namanya. Tapi jadi doa, cuman pahalanya. Tapi kalau tidak diganti, dapat dua pahala. Sama juga dengan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau diganti Rabbana Rabbi ja'alna muqimas, makin berubah lagi nanti. Rabbi ja'alna muqimis salati. Jadi muqimi dibaca. Atau Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina. Boleh, tetapi pahala doa cuman kalau kita baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, dia tetap dapat doa, pahala doa, dan boleh diniatkan itu untuk semua orang karena lepasnya lepas Quran, tidak payah diubah. Kedua dapat pahala membaca Quran, karena banyak doa-doa yang dari Quran yang diambil orang. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Diganti orang wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Boleh, tak ada masalah. Tetapi dari sisi pahala menurut sebagian ulama lebih afdal kita jangan ubah. Termasuklah menurut sebagian ulama macam zikir kita, walaupun jadi imam dan untuk ramai. Kenapa? Karena kita sedang baca sendiri-sendiri, sebenarnya hanya dibaca secara berjamaah, yaitu pada bacaan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu ya. Tidak mesti diganti Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau nak ganti tidak ada masalah, karena memang itu iktibas boleh. Tapi menurut keterangan guru sekumpul dalam salah satu ceramahnya, Rasulullah tak pernah mengganti zikir itu dengan Allahumma ajirna. Padahal kalau nak mengutamakan untuk diri dan seluruh umat, pasti Rasulullah Allahumma ajirna. Tapi ternyata Nabi sendiri membaca
Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, tidak diubah. Juga sebagai sekedar wawasan, di ujungnya itu sebagian ulama menambah dengan kata-kata salimin, yaitu dalam keadaan selamat. Misalnya Allahumma ajirna yang biasa dibaca, Allahumma ajirna minan nari salimin. Cuman seringkali imam tersalah ditasydidkannya, Allahumma ajirna minan naris salimin. Padahal bukan ada tasydid, itu hal dalam nahwu. Allahumma ajirna minan nari salimin. Jadi tidak ada tasydidnya. Kalaupun mau menambah boleh, namanya iktibas, dengan tasarruf disesuaikan dengan doa kita. Tapi menurut sebagian ulama lebih afdal Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Wallahu a'lam. Artinya yang penting kita tahu saja, kalau kita mau pakai ajirni juga itu mengikut yang asalnya. Itu sudah kita tadi boleh baca bismillah dengan syarat jangan baca itu niat Al-Quran. Untuk yang mau mandi junub atau mandi haid. Sebab itu kan Quran. Tapi kalau tidak diniatkan Quran tadi, maka boleh. Babu ma yaquluhu ala tayammumihi, bab apa yang dibaca seseorang ketika ia bertayammum. Berwuduk sudah, untuk bacaan mandi sudah, tata cara mandi dalam fikih sekali lewat kita. Setelah berwuduk istinja dulu, setelah istinja lalu berwuduk. Saat dalam mandi junub jangan lagi megang-megang bendo tuh, nanti batal, wajib berwuduk lagi setelahnya. Kan sudah dibersihkan dulu sebelumnya. Waktu mandi junub itu namanya mandi 9 sunnahnya. Pertama dimulai daripada kepala 3 kali. Jadi ini ada pelurusan dulu oleh Kiai Haji Abdul Salam di Banjarmasin. Sebab ada ulama yang menganjurkan termasuk mandi junub kalau nak mulai mandi dari kaki dulu katanya. Basuh kaki dulu supaya asap keluar dari kepala. Tapi dalam sunnah ternyata tetaplah yang pertama kali disiram, khususnya dalam mandi junub adalah kepala dulu. Tapi kalau di luar mandi junub kiri kedinginannya, ada apa-apalah mulai kaki dulu. Tapi kalau kita bahasa Banjarnya akal di. Kalau takut kedinginan jangan niat dulu, siram-siramlah kaki dulu. Ada yang bilang saat dingin kalau langsung kena kepala agak bahaya, kata Allah ya. Tapi dalam sunnah kita kalau langsung untuk mandi kepala dulu 3 kali. Baru nanti 3 kali bahagian depan. Sebenarnya 3 kali kanan ya. 3 kali pala, 3 kali kanan, 3 kali kiri. 9 basuhan. Macam orang meninggal lah. Basuhan 9. Kanan, depannya, belakangnya, dihitung nanti 1 kali. Baru dibersihkan. Banyak nih bab mandi junub nih sederhana tapi harus hati-hati. Bahagian tidak boleh, bahagian tertentu tidak ada kena air. Sehingga dalam fikih diatur nian, kalau perempuan dia mesti nanti ada yang jongkok, duduk jongkok supaya bagian basah, bagian bawahnya basah. Karena betul jangan sampai tidak kena air. Tapi kalau sekarang kan kita bisa ada pakai shower, pakai tembak-tembakan tuh bisa lah, pakai duduk ya. Yang penting harus rata, tidak ada boleh, tidak ada yang tak kena dalam basuhan. Itu bab mandi. Nanti terakhir baru basuh kaki 3 kali yang kanan macam berwuduk, gosok-gosok. Kemudian basuh kaki yang kiri 3 kali. Baru selesai mandi junub ya. Apalagi yang baru pengantin baru, setiap malam mandi junub. Allah Ta'ala. Babu ma yaqulu ala tayammumihi, bab apa yang dibaca sewaktu tayammum.
Yustahabu ayyakula ibtidaihi, disunnahkan memulai tayamumnya itu dengan bismillah. Tetap baca bismillah. Boleh baca bismillah saja, boleh baca lengkap bismillahirrahmanirrahim tentunya. Fa in kana junuban aw haidan, lalu jika keadaannya sebagai orang junub dan orang haid sama juga. Dia junub, dia haid, ya. Nak mandi tak ada air. Duduk tak ada air. Sebab zaman sahabat pernah ada sahabat berguling-guling di pasir, berguling-guling. Ngapa kata Nabi berguling-guling? Aku nak mandi junub tak ada air ya Rasulullah. Tak usah berguling-guling kata Nabi. Tayamum. Tayamum. Baca sunnah, baca bismillah dulu. Fa'ala ma dzakarna fi ightisalihi, maka sesuai dengan keterangan yang telah kami sampaikan tadi pada mandi. Jangan niatkan Quran, tetap sunnah baca bismillah. Jangan niatkan kita sedang baca Quran, tetapi sekedar bacaan sebelum mandi, ya. Wa amma tasyahhudu ba'dahu wa baqi dzikr al-mutaqaddim fil wudu. Adapun membaca syahadat setelah tayammum, doa itu, ya. Dan zikir sisanya yang terdahulu penjelasannya dalam berwudu, baik bacaan-bacaan membasuh anggota maupun ada bacaan doa-doa setelah berwudu untuk tayammum, ya. Wa du'a 'alal wajhi, waktu masuk muka, ngusap muka, ya, dengan tanah debu itu. Wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Falam ara fihi syai'an li ashabina wala ghairihim, maka saya tidak pernah melihat ada pendapat dari ulama mazhab Syafi'i dan juga selain mereka terkait larangan baca bismillah misalnya, ya, ataupun terkait doa yang dibaca sewaktu menghusap anggota tersebut. Jadi tidak ada kelebab untuk tayamum, tidak ada macam wuduk, tidak ada macam Allahumma bayyid wajhi Allah, tidak ada itu, ya. Kecuali bismillahnya saja, dan tasyahudnya saja. Wadzahiru anna hukmahu ala ma dzakarna fil wudu. Namun hal yang jelas adalah bahwa hukum bacaan-bacaan itu mengikuti keterangan kami yang telah kami tuturkan dalam wudu. Sebenarnya baca saja kata beliau, sama saja. Fa inna tayammuma, karena tayamum itu taharatun, juga adalah bersuci, kal wudu'i, seperti wudu. Ini tetaplah baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma distibahatis salati fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. InsyaAllah dalam bab fikih sudah kita pelajari tata cara bertayamum. Memastikan dulu debu tanah yang bersih. Jangan sampai tak ambil debu tanah yang bernajis. Khususnya kan kalau kering tidak ada bau, itu dapat dikatakan itu tanah yang bersih. Kita baca bismillah, lalu diambil, nanti ditiup sekali ataupun oleh ditepuk, artinya cara menyapukan ke mukanya menghindarkan mustakmal. Biasanya gini saja, jangan digini-ginikan. Ataupun ada yang mengajarkan begini, putarnya supaya dia tidak berbalik-balik. Untuk tangan yang tempelkan lagi ke tanah yang lain, tiup lagi atau tepuk lagi. Jempolnya nanti dulu sisakan, dengan ininya jangan dulu. Perutnya nih, hanya bahagian sini saja dulu. Diginikan. Sampai sudah sini, baru ini balikkan gini. Ini. Baru ini lagi. Tepuk lagi yang baru ini. Atau tidak tepuk, kan sudah ada debu yang tadi yang belum kena. Ini
Baru gini. Ya. Dia tidak boleh berbalik-balik karena menghindarkan musta'mal. Itu untuk bertayamum. Itulah di antaranya. Setelahnya juga berdoa seperti juga doa wudu, mandang ke atas. Sama artinya dalam hal termasuk khususnya bab membaca bismillah di awalnya. Inilah yang dapat kita kaji untuk sebuah hari yang penuh berkah ini. Sekaligus kami mengundang kembali, insyaallah diazamkan jadi kegiatan rutin kita, dan mudah-mudahan warga di sini dapat meramaikan bersama-sama karena dekat dan meneruskan tradisi kita juga, yaitu membaca burdah setiap bulan sekali di masjid kita yang baru, Masjid Ar-Ridwan yang di Lazio. Kan kita mulai kumpul jam 8.15, kita kumpul, jadi kita akan baca burdah bersama dan mungkin ada sedikit pensyarahannya dan sedikit zikir seperti biasa. Mudah-mudahan dapat hadirlah kita ya. Kalau yang nak bawa kue, alhamdulillah lagi, karena memberi sedekah kepada orang yang sedang berzikir, bersalawat, itu bagus artinya. Ramai-ramai kita musyawarahkan karena lingkungan kita, jika ada yang baca burdah, itu ya, jika ada yang baca burdah, maka sama juga yang zikir, yang burdah, salawat, itu sekampungan itu kita dapat berkah semuanya. Padahal di sini dengan di itu tidak ada jauh, tak memancar tuh ananya, cahayanya. Jadi harap-harap semua dapat kesempatan. Tapi kalau yang sibuk macam Pak Rektor, kita maklum ya, orang yang banyak kesibukan. Tapi kalau pas yang tidak ada kegiatan langsung, daripada kita di rumah, anak kita sama-sama kita burdah bersama. Itulah, mohon maaf, kita tutup dengan doa. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.